beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Sebab kami aman Tuhan hanya di dalam-Mu. Sama-sama kita serukan firman-Mu Tuhan, utama di kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menungguku setiap hari. Ku menantikan-Mu beri kekuatan baru. Bukan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Jalan-Mu di atas jalan-jalanku, rancangan-Mu melebihi rancanganku. Firman-Mu sungguh tak membebaskanku, berjalan lebih tinggi, berjalan bersama-Mu. Bukan terbang tinggi di awan bersama-Mu, bersama-Mu dalam kemuliaan. sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Sebab kami aman dalam-Mu Tuhan, Engkau sungguh baik. Tinggi nama-Mu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan senang hati, Raja keagungan. Engkau Raja Tuhan, Engkau yang diagungkan. Dasar dari yang kuharapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Iman berikan ku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat. Sama-sama serukan bersama Roh-Mu, ku pasti menang. Ku pasti Menang. Tinggi nama-Mu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak
yang selalu diagungkan. Kau tak biarkan pencobaan melebihi batas kekuatanku. Kau yang berikan ku kemuliaan, semakin serupa dengan gambaranmu. Bersama Rohmu ku pasti menang. Hey! Namamu dipuji, hormat, kemuliaan, sorak dengan senang hati, Raja keagungan. Bersama Rohmu ku pasti menang. Tinggi namamu dipuji Tuhan. Namamu dipuji, hormat, kemuliaan, Sorak dengan senang hati, Raja keagungan. Hey! Tinggi namamu dipuji, hormat, kemuliaan, sorak dengan senang hati, Raja keagungan. Raja keagungan. Raja keagungan. Engkau Raja kami Tuhan, Engkau yang diagungkan. Tak berkesudahan kasih setiamu Tuhan, rahmatmu tak pernah habis dari hari-hariku. Tanganmu yang perkasa, besar kejayaanmu, selalu menopang hidup, selalu pegang erat. Tak berkesudahan kasih setiamu Tuhan, rahmatmu tak pernah habis dari hari-hariku. Tanganmu yang perkasa, besar kejayaanmu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganmu. Kau yang memegang kami Tuhan, Kau yang bersama dengan kami. Sama-sama kita serukan. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan, berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda kesetiaan
sungguh baik Tuhan. Terima kasih. Berikan sorak-sorai buat Allah kita. Haleluya. Engkau sungguh baik Tuhan. Terima kasih. Engkau Bapa yang setia dalam hidup kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Jemaat Tuhan, mari kita duduk kembali. Terima kasih Tuhan. Sebab hanya Engkau saja yang dimuliakan. Engkau yang ditinggikan Tuhan. Dasarku berharap, kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Sungguh kami mengikut Engkau Tuhan sepanjang hidup kami. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku.
kasih-Mu Tuhan. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Berikan sorak-sorai buat Allah kita. Haleluya. Kami ikut Tuhan. Haleluya. Tuhan, kami ikut Tuhan kami. Yesus, hanya Engkau segalanya bagi kami. Engkau kekuatan kami, penghiburan bagi kami. Yesus, haleluya. Sembah Kau, ku tinggikan Engkau Yesus. Hanya Kau Tuhan, Yesus segalanya dalam hidup kami. Haleluya. Hanya pada-Mu Yesus segalanya. Kau kekuatan kami, Engkau penghiburan bagi kami. Ya Roh Kudus, haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau segalanya di dalam hidup kami. Yesus Tuhan, haleluya, haleluya. Engkau segalanya. Terima kasih Tuhan, ku bersyukur buat kasih-Mu, buat anugerah-Mu. Engkau setia, Engkau selalu bersama kami, menjalani hidup kami. Oh Yesus, ku persembahkan hidupku hanya untuk-Mu. Yesus segalanya. Haleluya. Tuhan, Kau kekuatan kami, Engkau segalanya. Yesus, hanya Kau Tuhan, hanya Kau yang kami andalkan, yang kami muliakan. Yesus Tuhan, terima kasih. Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik,
segalanya hanya bagimu Tuhan. Engkau segalanya dalam hidup kami Tuhan. Engkau yang kami andalkan Tuhan. Sebab Engkau selalu menyertai kami. Engkau bersama dengan kami Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Yesus. Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi Siapapun juga, Yesus hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu, tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu, tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu, tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus hanya Kau yang ku percaya. Jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Melebihi siapapun juga, Yesus hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu, tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus, Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu, tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus. Mari kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau satu-satunya Allah yang perkasa di dalam hidup kami. Hanya Engkau Tuhan yang boleh kami andalkan. Sebab Engkau segalanya bagi kami, dan Engkaulah sumber kehidupan kami. Kami bersyukur di pagi yang indah ini. Tuhan, berikan waktu yang terbaik bagi kami untuk boleh datang memuji, menyembah Tuhan di dalam segala kerinduan hati kami, mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kami bersyukur karena Tuhan begitu nyata bagi setiap kami pribadi lepas pribadi. Kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Hamba-Mu Ibu Clarce yang Tuhan telah utus di tengah-tengah kami untuk menyampaikan isi hati-Mu bagi setiap kami. Urapi dengan kuasa-Mu supaya boleh tersampaikan apa yang menjadi kerinduan Tuhan, pesan-pesan firman Tuhan bagi kami di sepanjang pagi hari ini. Kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur bersama kita. Katakan amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Baik Bapak Ibu dan Saudara kasih dalam Tuhan yang melayani penyampaian firman Tuhan kepada kita pada pagi hari ini, yaitu Ibu Pendeta Clarce Sylvia Tamawiwi Awule. Selamat datang Bu di
GKP BMDC Pangkal Pinang. Saya percaya kita siapkan hati kita dan firman Tuhan akan sangat memberkati hidup kita. Pada pagi hari ini Ibu Klarje bersama ditemani oleh seorang ibu dari GPIB juga Bu ya. Ya mestinya harusnya ada Bapak suami yaitu Pak Romi. Pak Romi adalah kepala perwakilan Bank Indonesia di Bangka Belitung dan tadi saya tanya kepada Ibu Klarje ternyata hari ini sedang di Jakarta. Ya dan lebih lagi nanti Ibu Klarje akan memperkenalkan diri. Kita akan sambut Ibu Klarje dengan tepuk tangan. Silakan Bu. Ya. Shalom. Pujian bagi nama Tuhan, saya sangat-sangat bersuka cita pada pagi hari ini ada di tengah-tengah Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan dan terlebih memperoleh kepercayaan yang istimewa dari Tuhan dan terima kasih buat Bapak Gembala di tempat ini dan teman-teman pengurus gereja yang sudah mempercayakan saya untuk membawakan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya sedikit sambung, Bapak Ibu boleh panggil saya Ibu Vivi saja. Kalau Klarje itu agak-agak nama ijazah kayaknya gitu ya. Jadi biasa orang-orang menyapa saya dan memanggil saya Vivi gitu ya. Lebih gampang kan ya? Iya. Ya puji Tuhan. Saya diberi satu kebenaran firman Tuhan yang akan kita baca, kita renungkan pada pagi hari ini. Saya undang kita bangkit berdiri, kita akan baca sama-sama Amsal pasal 3 ayatnya yang ke-5 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Ya. Amsal pasal 3 ayat 5 sampai 8 yang sudah dapat katakan haleluya. Iya. Sama-sama kita baca ya. 1, 2, 3. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulang. Ya, silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Saya diberi tema untuk memandu perenungan kita. Don't limit yourself to yourself. Jangan batasi hidupmu kepada dirimu sendiri. Ya, saya boleh agak jalan-jalan sini ya. Boleh saya tanya ya? Saya tanya kita responsoria gitu ya. Kalau kita melihat tetangga kita tiap pagi dia namanya pergi naik mobil baru gitu kan. Di garasinya sudah ada mobil baru, terus udah kita lihat setiap hari, kemudian seminggu, 2 minggu, sebulan ada mobil baru di garasinya. Nah, faktanya berarti adalah tetangga saya punya mobil baru. Ya kan? Benar. Fakta. Nah, kita suka berasumsi begini. Kayaknya suaminya itu korupsi deh. Bisa beli mobil baru. Ya kan? Ya. Kita asumsi bisa mobil baru karena suaminya korupsi. Gitu.
Atau kita lihat teman sekerja, dia kok hampir setiap minggu dia punya baju baru gitu. Padahal kayaknya kita berdua ini selevel deh. Sama-sama masuk kerja, sama-sama pekerjaannya, sama-sama beban pekerjaan itu sama, tingkatannya sama, sama-sama masuk. Tapi kok setiap pergi kerja dia baju baru. Nah, kita sudah mulai katakan, dia bisa beli baju baru karena dia suka menjilat atasan. Nah, itu namanya asumsi. Fakta, teman kerja saya selalu punya baju baru. Gitu kan? Asumsi kita, dia suka menjilat atasan makanya bisa membeli baju baru. Apalagi ya? Saudara kita kesusahan. Saudara kita kesusahan. Kayaknya dia selalu aja ditimpa masalah, selalu ini susah gitu. Fakta ya, dia suka datang gitu. Asumsi kita dia malas gitu ya. Iya malas sih dia. Nah, terus lebih parah lagi dalam perjalanan hidup kita sering berjalan dan bertindak karena asumsi-asumsi kita. Bukan karena fakta, tetapi karena asumsi yang ada bermain di pikiran kita. Banyak hal kita bertindak karena asumsi. Contoh, ketika kita punya tetangga punya mobil baru, asumsi kita suaminya korupsi. Lalu apa tindakan kita? Mulai mencela, musuhin. Itu mah korupsi, gajinya kan segini doang. Pasti suaminya korupsi. Wah, itu temanku sama kok kita, kok dia bisa lebih. Ya pasti dia suka jilat-jilat atas. Bermain di pikiran kita tanpa dasar dan itu selalu menjadi tindakan kita. Saya pernah saudara punya ya dan itu sebenarnya selalu ada diperhadapkan pada kita. Ini dengar baik-baik. Selalu diperhadapkan pada kita. Saya pernah punya pengalaman. Teman baik saya selalu bantu saya dan kami berdua teman dekat. Benar-benar sahabat baik. Tiba-tiba dia punya mobil, gitu ya. Tiba-tiba punya mobil. Maksudnya disejarkan dengan saya, bukan dengan Pak Romi ya, teman saya gitu. Tiba-tiba dia punya mobil. Saya itu benar-benar bangga, benar-benar bersuka cita, benar-benar wah luar biasa. Tapi saya tahu temanku ini benar-benar orang yang diberkati. Karena kami berdua benar-benar teman, ini di Jakarta ya, kami berdua asal yang sama dari Talaut, kami berdua selalu dekat, apa semua. Jadi saya tahu dia mengalami banyak berkat yang tak terduga dan mujizat yang luar biasa. Jadi saya tenang. Cuman bisa beli mobil itu membuat pertanyaan bagi banyak orang kan, dan tidak semua orang tahu gitu kan. Nah pasti orang seperti saya juga kan bertanya, tetapi ya karena saya tahu dia orang yang diberkati ya udah sampai bertanya aja gitu kan dalam hati. Gimana ya gitu. Dan suatu saat dia bercerita sama saya. Itu tanah kami, tanah keluarga itu dipakai untuk menjadi lapangan udara, bandara ya. Jadi banyak duitnya jadi dibagi-bagi. Wow, ini pasti kalau orang lain nih udah menduga-duga nih gitu kan. Nah ini contoh saja, contoh Bapak Ibu. Betapa banyak kita bertindak berdasarkan asumsi. Nah kalau orang Bangka bilang begini. Assumption is the lowest level of knowledge. Asumsi itu tingkat paling rendah dari pengetahuan. Jadi artinya tidak benar kalau kita bertindak berdasarkan asumsi. Itu artinya kita perlu mengetahui fakta, hal-hal yang benar, hal-hal yang terbukti, hal-hal yang berbasis data. Berhenti bermain dengan asumsi.
Dan kata orang bijak, kalau kita bertindak berdasarkan asumsi, itu adalah orang paling bodoh. Tapi di sini tidak ada. Amin. Hanya di Ethiopia, iya. Di sini tidak ada. Nah, bagaimana supaya kita tidak bertindak berdasarkan asumsi? Bertindak menurut pikiran-pikiran kita yang mengira-ngira, menduga-duga dan banyak negatifnya. Kita membutuhkan apa yang disebut dengan hikmat Allah. Kita membutuhkan hikmat Allah dalam perjalanan hidup kita. Supaya kita bisa membedakan mana yang baik, mana yang benar, mana yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan kita harus dituntun oleh hikmat itu, berjalan dalam hikmat itu. Dan Salomo dalam pesannya di Amsal 3 ini kita melihat sebenarnya bagaimana hidup yang dituntun, yang dipandu oleh hikmat. Dan mungkin apa itu hikmat? Kalau dalam Amsal 9 ya, Amsal 9 ayat 10 dikatakan bahwa permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Tapi dalam Amsal 3 ayat 5 sampai 8 ini kita akan lihat apa yang diajarkan Salomo. Pertama, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Bapak Ibu, saya mau katakan bahwa lawan dari percaya itu adalah meragukan Tuhan. Meragukan. Tapi kita sebagai anak-anak Allah, kita dapat yakin sepenuhnya bahwa Allah itu mengasihi kita. Dan saya mau katakan benar bahwa Allah itu mengasihi kita. Saya itu tadi itu agak apa ya namanya ya? Apa ya bahasanya itu? Mobil agak mewek gitu ya. Karena lagu-lagunya itu luar biasa dan saya itu merasakan. Saya itu menikmati kasih setia Tuhan. Saya menikmati keajaiban Tuhan, saya menikmati kebaikan Tuhan, saya menikmati mujizat-mujizat Tuhan. Saya berpikir gini, Tuhan di sementara banyak orang menyanyikannya, saya tergolong orang yang menikmatinya gitu. Jadi ketika kita menyanyikan puji-pujian itu, kita sebagai doa kita, sebagai pengharapan kita, tapi juga sebagai rasa syukur kita. Pengharapan biarlah pujian itu terjadi dalam hidup kita, pengakuan bahwa itulah yang benar dan kemudian kita mengalami dan menikmatinya. Amin. Dan saya berdoa Bapak Ibu menikmati kasih karunia Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri dalam perjalanan hidup kita. Kita itu sering mengalami lika-liku hidup ya. Benar? Tidak semua hidup kita itu baik-baik saja. No. Kata orang Bangka, life is never flat gitu ya. Iya kan? Orang Bangka suka bilang gitu. Life is never flat. Kita mengalami hal naik turun dalam kehidupan kita. Tetapi satu hal yang kita taruh di dalam hidup kita, kita percaya bahwa Allah mengasihi kita. Amin. Dia peduli, dia tidak pernah tinggalkan kita dan kasih karunia-Nya itu kekal utuh. Asa senang lagi tadi tidak tertunda dan tidak terbatalkan. Amin.
Mari katakan pada diri sendiri, kasih karunia Allah dalam hidupku tidak pernah tertunda dan tidak terbatalkan. Sama-sama ya, 1, 2, 3. Kasih karunia Allah dalam hidupku tidak pernah tertunda dan tidak pernah terbatalkan. Amin. Bapak Ibu bisa percaya saya. Tetapi saya bisa keseleo, bisa lupa, bisa salah, bisa melupakan juga. Tapi Tuhan, kalau Dia berkata, itu ya dan amin. Hanya persoalannya, itu kita tidak mengklaim, kita tidak menerima dengan iman, dan kita tidak berjalan di dalamnya. Tuhan itu dahsyat Bapak Ibu. Kadang kalau kita melewati lembah yang kelam, percaya saja suatu saat akan naik ke puncak gunung yang bersinar terang. Kita mungkin akan dibawa dalam padang gurun, seakan-akan melewati padang gurun. Kehidupan kita penuh tekanan, berat, menyesak. Dan rasa-rasanya mau tolak. Aduh Tuhan, mengapa terjadi? Mengapa terjadi? Gitu kan. Atau aku tak sanggup lagi. Gitu kan. Tetapi percaya suatu saat kita akan tiba di Kanaan yang penuh limpah susu dan madu. Percaya Bapak Ibu, Tuhan itu maha baik. Dia tidak pernah akan tinggalkan kita. Kalau kita berjalan dalam lorong yang gelap, suatu saat kita melihat cahaya. Tabah saja dan percaya saja, minta tangan Tuhan pimpin. Itu pertama. Yang kedua, akuilah Dia dalam segala laku, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Mengakui Tuhan dalam seluruh hidup. Jadi diperlukan sikap kerendahan hati dalam perjalanan hidup kita untuk terus mengandalkan Tuhan. Memanggil nama Tuhan, menyebut nama Tuhan di dalam setiap hidup kita. Bahkan di hal-hal sekecil apapun, mari libatkan Tuhan. Akui Dia bahwa Dialah yang akan mengasihi kita untuk menuntun kita pada hal-hal yang baik. Bahkan Bapak Ibu saya kalau mau ke, ini juga agak kelebihan kali ya, berlebihan. Tuhan saya mau ke salon gak hari ini? Tanya. Tapi ini tidak dasar ya, ini hanya pengalaman ya, berbagi saja. Artinya bahwa sekecil apapun mari libatkan Tuhan. Akui Dia bahwa saya itu merasakan ya Bapak Ibu, bercerita dengan Tuhan. Tuhan saya mau ke salon ya. Hari ini boleh enggak gitu, ini tuntun ya, tolong ya. Kalau lurus-lurus jalannya ya oke. Enak Bapak Ibu. Jadi kita itu di dalam segala hal, bahkan kalau kita pun misalnya mengalami hal-hal yang tidak enak. Tetapi kalau kita sudah berserah kepada Tuhan, kita sudah libatkan Tuhan, kita sudah mengakui Tuhan hidup dalam hidup kita. Itu mah aman, damai. Walaupun kayaknya ini hal yang tidak saya inginin. Tapi kalau kita sudah berserah kepada Tuhan, aman, damai. Kita tahu bahwa Tuhan tidak pernah merancang kecelakaan. Tuhan tidak pernah merancang hal buruk. Jadi yang mau kita lakukan di sini, kita mau berjuang. Benar-benar mau dekat dengan Tuhan. Mau cari Tuhan. Mau berseru kepada Tuhan. Mau kalau perlu saya lihat ya pembacaan sebelumnya. Cari hikmat itu kayak mau cari emas, pokoknya mau kayak itulah harta gitu ya. Harus benar-benar kita cari. Dalam pengakuan kita terhadap kasih Allah. Pengakuan kita terhadap Tuhan itu baik. Tuhan itu menuntun kita kepada yang benar. Tuhan itu tidak pernah mencelakakan kita. Tuhan itu selalu baik. Jadi walaupun masalah-masalah itu terlihat begitu menyeramkan, tetapi kita percaya dan di sanalah Tuhan akan luruskan jalan kita. Sini kau, janganlah lewat situ, sini. Sini. Berapa kali Bapak Ibu merasakan ketika kita
dalam perjalanan hidup, saya maunya gini. Tuhan bilang, jangan belok sini. Tertutup ya. Tapi karena kita sudah berdoa, kita ya udahlah nggak apa-apa. Belok sini. Dan kemudian lihat ke belakang. Wah, jalan yang direndah Tuhan itu luar biasa. Bapak Ibu, saya sedikit kesaksian ya. Harus lihat jam. Waktu saya mau ikut, saya itu ingin, saya sarjana hukum awalnya ya. Jadi saya ingin ikut kalau kayak ujian masuk sebuah instansi lah ya. Terus dosen saya bilang begini, Vi, coba nganapi, ngerti nggak ya kalau aku bahasa Manado? Iya, saya bahasa Indonesia. Coba kau pergi ke ini gitu ya. Kasihlah sedikit gini. 3 juta aja, zaman aku dulu. 3 juta aja kau kasih. Terus bilang begini, engkau firman Tuhan gak boleh suap-suap ya? Gitu kan, enggak gitu kan. Jadi yang menjadi, saya cerita aja, saya mau jadi dosen gitu ya. Di satu instansi universitas negeri ya. Kau datang ini. Terus, kan nggak boleh suap-suap. Enggak kok, itu bukan suap, itu mah biasa di sini. Makanya jangan ini gitu kan. Ya kalau ngasih-ngasih gitu biasa gini gitu. Kayaknya enggak deh gitu kan. Tidak sesuai dengan firman Tuhan gitu. Jadi akhirnya tidak lulus ya. Tidak lulus walaupun saya yakin banget gitu ya. Saya lulus. Saya bisa kok gitu. Saya bisa, IP saya tinggi banget begini, pemasaran saya nggak lulus. Saya bisa tapi ternyata tidak lulus. Tapi Bapak Ibu tahu di kemudian hari, itu sekarang itu saya dosen gitu ya. Jadi dosen teologi, dulu harusnya dosen hukum ya, ini jadi dosen teologi. Dan yang membanggakan itu apa? Kami waktu fakultas hukum itu, ada satu profesor kami, itu lulusan Leiden gitu ya. Terus dan kami itu begitu kagum dengan profesor ini karena dia lulusan Leiden gitu. Yaitu kebanggaan kami fakultas hukum. Dan Bapak Ibu tahu, saya tidak mau cerita yang ininya ya, tapi berkat Tuhan ya, kasih Tuhan. Bapak Ibu tahu, saya itu pergi ke Universitas Leiden dan itu bukan sebagai mahasiswa, sebagai dosen. Jadi berdiri di mimbarnya dosen mahasiswa, dosen di Universitas Leiden. Walaupun tidak sebagai orang hukum ya, tetapi bisa ada di Universitas Leiden dan bukan duduk di sana sebagai mahasiswa, tetapi berdiri di sini. Karena saya harus publikasi ilmiah penelitian kami sebagai dosen gitu ya. Dan saya bilang begini, Tuhan itu kok dahsyat sekali ya. Dulu saya pingin banget jadi dosen gitu. Dan pingin banget, bangga banget. Tapi kok Tuhan, tapi itu bertahun-tahun kemudian Bapak Ibu. Yang penting dari yang saya mau katakan bahwa yang penting sekarang adalah hidup kita yang hidup dalam hikmat Tuhan. Kita percaya kepada Tuhan, mengakui Tuhan di dalam hidup kita. Sehingga dia akan meluruskan jalan. Jadi kita tidak melihat situasi-situasi yang ada di depan kita. Tetapi kita melihat dengan iman kita kepada firman Allah. Ketiga, janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhlah kejahatan. Yang ketiga saya mau katakan, taat kepada Tuhan. Taat. Penting bagi kita untuk taat dalam perjalanan hidup kita. Udah sakit. Sudah ke dokter, sudah berdoa. Tidak sembuh-sembuh ya. Sembuh-sembuh. Ada yang tawarin, di sini loh ada yang bisa obatin.
Kalau kami ya, nggak tahu aku di Pangkal Balam ini ya, di Pangkal Pinang di sini ya. Kalau kami ini orang Sangir, Talaut, ada tuh sembuh, ada dukun-dukun gitu, nggak ada di sini ya, ada. Yang artinya mencari jalan lain, mencari jalan lain. Bapak Ibu pernah pernah pakai GPS, ya. Sering ya kita ya suka pakai GPS gitu ya. Dan kemudian pernah pengalaman enggak? Ternyata ketika kita ikutin tiba-tiba ternyata jalannya buntu gitu ya. Ya, nah itu menuntun kita gitu kan. Tapi bisa salah. Tapi kalau Tuhan, Dia selalu menuntun kepada kebenaran. Jadi percaya saja kalau kita jalannya lika-liku dan agak-agak percaya saja. Taat saja. Jangan pernah ambil setir, kemudi sendiri, kendali sendiri terus kita melangkah dengan, saya juga udah pengalaman kok yang ini, saya juga udah tahu ini. Jangan. Jangan mengambil kendali atas hidup kita, jangan. Satu-satunya yang harus kita lakukan ketika kita percaya, kita mengakui Tuhan dan kita taat. Dalam pergumulan yang berat sekalipun, kita taat. Tuhan mau apa? Tuhan mau kita berserah. Oke, mari kita berserah. Berapa banyak nih dari kita yang suka menyimpang dari jalan-jalan Tuhan. Maunya bertindak menurut pikiran dan sendiri. Tetapi lewat kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini kita diajak. Jangan pakai pikiran sendiri. Jangan pakai pengertian sendiri. Don't limit yourself. Jangan batasi dirimu kepada pikiranmu sendiri, kepada dirimu sendiri. Tapi keluar melihat kepada Allah. Melihat kepada Allah. Saya kagum Bapak Ibu kepada Allah. Itu ajaib, saya bilang Tuhan kok Tuhan mau meneguhkan janjinya. Tuhan mau meneguhkan firman, apa yang Dia katakan itu benar Bapak Ibu. Dan saya berdoa Bapak Ibu mengalami. Saya berdoa Bapak Ibu karena ini perjalanan. Saya nggak tahu kalau dari Bapak Ibu saudara di sini, mungkin saya kali kalau saya lihat mungkin saya kali yang agak lebih tua gitu ya. Lebih tua kalau saya lihat wajahnya sih semua muda-muda. Jadi kayaknya saya yang dikasih umur yang ya saya, ada bapak yang angkat tangan. Katanya ibu berapa emangnya? Saya udah separuh bayi udah lebih dari 50 tahun Pak. Katanya saya Bu lebih tua. Saya udah lebih dari 50 tahun gitu kan. Dan saya mau katakan bahwa apa yang dinyanyikan kita itu saya menikmati. Dan saya berterima kasih Tuhan kok mau ya melawat kita. Tuhan mau ya meneguhkan janjinya. Kok Tuhan mau ya mengokohkan firman-Nya itu. Dan itu memang kata firman gitu. Jadi satu-satunya kekuatan bagi kita adalah berjalan dalam hikmat Tuhan. PMM, percaya, mengakui, mentaati. Menjadi pesan perjalanan hidup kita ke depan di hari ini. Karena dengan hikmat itulah maka kita akan mengalami hal-hal yang penuh damai sejahtera. Ukuran dan kebahagiaan, ukuran damai dan ukuran bahagia itu nanti kalau sudah seumur saya itu, nah tapi saya berharap juga masih muda ini udah bisa, bahwa ukurannya itu bukan kaya. Ukurannya bukan sukses. Sukses secara kedudukan. Ukurannya bukan finansial.
tetapi hikmat. Jika Bapak Ibu memiliki hikmat, Bapak Ibu akan disayangi. Disayangi Tuhan, disayangi sama. Coba Bapak Ibu lihat. Ada 2 orang di hadapan Bapak Ibu nih ya. Nah, 1 orang kaya, 1 orang yang punya hikmat. Yang kita lihat dia baik, penuh kasih, penuh sayang, terus dia mana yang Bapak Ibu hormati? Mungkin kalau orang kaya, tapi kalau kita akan hormati, akan sayangi pasti orang yang berhikmat. Hidup dalam takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Saya tidak khawatir orang Kristen itu dia tidak melakukan kejahatan. Saya yakin ketika dia bertumbuh kuat di dalam Tuhan, dia tidak akan melakukan kejahatan karena Roh Allah berdiam di dalam. Tetapi hati-hati dengan kejahatan zaman sekarang yang mengambil kita jauh, hidup jauh dari Tuhan. Engkau baik-baik, kok kira kau itu ini jauh dari Tuhan. Pagi-pagi saya tetapkan diri. Saya tidak mau melakukan apa-apa sebelum pagi saya bangun, saya bilang terpujilah namamu Tuhan. Itu. Kita suka ini ya, tiba-tiba terlambat. Tidak melakukan apapun selain terpujilah namamu Tuhan yang telah memelihara hidupku. Boleh begitu? Iya. Tapi di sini selalu ya, dan lama ya, saat teduhnya lama ya. Ya, saat teduhnya lama. Tidak. Terlambat sekolah, gitu kan. Langsung kamar mandi, gitu kan. Bapak Ibu, ada satu yang saya lihat ya dari kitab Salomo ini. Ketika dia menulis kitab pengkhotbah, ini kan Amsal dan pengkhotbah penuh-penuh dengan hikmat Tuhan. Jadi banyaklah baca supaya kita tahu gitu ya, yang benar itu apa, yang benar itu apa. Itu yang akan membuat kita memutuskan dengan benar, memutuskan dengan hikmat Tuhan. Kita bisa menghargai orang yang IQ-nya tinggi, melihat orang IQ-nya tinggi, tapi itu belum tentu dia punya hikmat Tuhan. Hikmat Tuhan itu yang kita bilang, kita percaya kepada Tuhan, kita mengakui Tuhan, kita taat pada Tuhan, itu hikmat Tuhan menurut bagian ini. Karena ada banyak lagi. Dan saya mau katakan inti dari semuanya itu ketika saya pelajari dari kitab Salomo ini, dari Amsal sampai pengkhotbah. Segala sesuatu itu banyak sia-sia, banyak sia-sia. Bahkan hidup kita juga yang sedih-sedih, yang suram-suram, yang apa itu juga itu tenang aja. Itu cuman sebentar aja, gampang-gampang aja, itu nanti berlalunya waktu dia lewat-lewat juga gitu. Tapi yang paling kita utamakan dalam perjalanan hidup ini adalah takut akan Tuhan. Itu kekekalan bagi kita. Itu kekekalan dan harga mati yang harus kita lakukan. Dalam perjalanan hidup kita dituntun oleh hidup takut akan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Ya, Bapak Ibu, kita meresponi kebenaran firman Tuhan. Saya ingin kita berespon. Ada satu lagu yang saya minta teman-teman pemusik untuk nyanyikan. Kita memandang Allah. Saya ingin kita bangkit berdiri. Kita memandang Allah dan ingin mengatakan bahwa kau sungguh indah tiada taranya. Ini sebuah pengakuan kita, sebuah penghargaan, sebuah penghormatan dan sebuah pengagungan kita bagi Tuhan. Bawa dirimu, ajak dirimu, ayo mari kita memuji Tuhan. Kita memandang Allah bahwa engkau sungguh indah tiada taramu dan
Dan saya akan berdoa kiranya kita semua menikmati dan melihat hikmat Allah dalam perjalanan hidup kita. Yang kadang walaupun sulit, sukar, tetapi ketika kita taat berjalan bersama Tuhan, kita hidup takut akan Tuhan. Kita melihat bagaimana tangan Tuhan menuntun kita. Dia meluruskan jalan-jalan kita dan kemudian pujian kita bagi Dia selamanya. Kau sungguh indah tiada taranya. Mari nyanyikan pujian ini dengan sikap setengah berdoa, sikap doa. Setengah suara saja. Sampai dirimu sendiri merasakan bahwa engkau menyanyikan ini untuk Tuhan. Amin. Lebih dari semua yang ada, hikmat-Mu tiada terselami. Kasih-Mu dalam tak terduga. Kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Sekali lagi kita angkat pujian ini dari pertama. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan. Berikan suaramu yang terbaik Tuhan. Ajaib untuk dimengerti. Amin. Lebih dari semua yang ada, hikmat-Mu tiada terselami. Tiada terselam, kasih-Mu dalam tak terduga. Amin. Amin. Dalam tak terduga, Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Mari berikan suaramu yang terbaik memandang Dia. Ku hormat akan Engkau. Amin. Ku hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum. Amin. Amin. Pagi ini penghormatan kami bagimu ya Allah. Pagi ini pengagungan kami bagimu. Amin. Kau ini pengakuan kami Tuhan. Kau Allah yang layak dipuji disembah. Kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau. Dari dasar hati kami memandang kepada Engkau ya Tuhan, yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau. Dari dasar hati kami yang dalam, kami menarik diri kami memandang kepada Engkau ya Allah. Allah yang kami sembah di dalam Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat yang melawat kami. Dalam kemuliaan-Mu yang besar, Engkau memiliki hikmat yang luar biasa dalam hidup kami.
Engkau telah memilih kami, menetapkan kami sebagai umat kepunyaan-Mu. Pagi ini kami memandang ya Tuhan kepada hikmat-Mu. Tengada memohon hikmat Tuhan memenuhi hidup kami. Roh Kudus menolong kami semua untuk hidup dalam hikmat Tuhan. Dalam perjalanan hidup ini kami percaya, kami mengakui Tuhan, dan kami mentaati Tuhan. Engkau Tuhan yang mengenal kami lebih daripada siapapun. Dan Engkau tahu perjalanan hidup kami. Kami sebagai manusia tidak sanggup, tidak mampu memahami. Tidak mampu memahami jalan-jalan yang Tuhan renda bagi hidup kami. Tetapi pagi ini kami memilih percaya. Mungkin sempit jalan kami. Tetapi kami tahu Tuhan menuntun pada pintu yang besar. Mungkin kelam hidup kami. Tapi kami tahu kami akan tiba di padang yang indah. Padang rumput kehidupan Tuhan. Bapa, jika pagi ini ada dari umat Tuhan yang diam-diam bergumul dengan kehidupannya, yang sesak, yang tak mampu dipahami, kami sama-sama berdoa dari tempat ini. Engkau meneguhkan janji-Mu dalam hidupnya. Sekali kelak dia melihat betapa indah hikmat Tuhan dalam hidupnya. Bagaimana Engkau merendah hidup kami. Tak pernah Engkau tinggalkan kami. Dan tak pernah Engkau membiarkan kami. Makasih Bapa untuk firman-Mu. Sebab firman-Mu ya dan amin. Ketika dia diberitakan, kami terima dengan iman terjadi di dalam hidup kami. Kemuliaan bagi-Mu ya Yesus Kristus yang mempunyai firman. Haleluya, haleluya. Yang percaya akan berkata, amin. Silakan duduk, puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati ibu bapak saudara, anak-anak sekalian. Shalom, kami menyambut dengan sukacita Bapak Ibu Saudara-saudari yang beribadah pada hari ini. Dan selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang baru pertama kali beribadah bersama kami di Gereja GKPB MDC Pangkal Pinang. Berikut MDC News. Kelas DK dan HB dilaksanakan pada setiap hari Minggu pukul 11 setelah ibadah kedua selesai. 1 jam dalam hadirat Tuhan menjadikan 23 jam hidup bermakna. Mari mengalaminya melalui ketimpan dengan Tuhan melalui Embus Surgawi yang diadakan setiap hari Selasa dan Kamis, dimulai pada pukul 5 sampai pukul 6 waktu Indonesia Barat melalui Zoom Meeting. Doa meneduhkan jiwa diadakan pada setiap hari Rabu pada pukul 11 sampai 12 waktu Indonesia Barat yang diadakan secara onsite di gereja. Dan bermalam di hadiratnya diadakan setiap hari Jumat dimulai pada pukul 19 sampai pukul 20.30 waktu Indonesia Barat secara onsite di gereja. Kegiatan kesan dilaksanakan setiap pada hari Selasa, Rabu, Kamis dan Minggu pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Untuk info lebih lanjut, silakan menghubungi ketua kesan masing-masing. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang akan memberikan persembahan umum, persembahan persepuluhan, persembahan misi, serta persembahan pembangunan dapat mentransfer ke rekening yang tertera di layar. Untuk mengetahui info lebih lanjut mengenai Gereja GKPB MDC Pangkal Pinang, Bapak Ibu Saudara-saudari dapat mengikuti akun Facebook atau akun Instagram GKPB MDC Pangkal Pinang atau meng-subscribe akun YouTube GKPB MDC Pangkal Pinang.
Dan jangan lupa di-share kepada keluarga, teman, atau kerabat Anda. Demikian informasi tentang Gereja GKPB MDC Pangkal Pinang. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Saya mengundang kita berdiri semua. Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Sungguh hati kami bersyukur di pagi yang ini indah ini Tuhan. Di dalam segala kemurahan Tuhan kami boleh menikmati kebaikan-Mu. Kami boleh datang di hadapan Tuhan, memuji, menyembah Tuhan dan mendengarkan firman, membawa korban syukur kami. Kami bersyukur atas segala kemurahan Tuhan yang telah kami alami di waktu-waktu yang telah kami lalui. Kami percaya bahwa Tuhan yang terus menyertai kehidupan kami di hari-hari yang ada di depan kami. Kami mempercayakan hidup kami sepenuhnya di dalam tangan Tuhan, sebab Engkau segalanya bagi kami dan Engkau terus menuntun hidup kami di jalan-jalan yang benar. Kami bersyukur untuk hamba-Mu Ibu Pendeta Vivi yang telah memberkati kami melalui kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami berdoa terus Engkau memakai hamba-Mu dengan luar biasa di dalam segala pekerjaan Tuhan yang Kau percayakan di dalam hidupnya. Tuhan, Engkau memberkati hamba-Mu ini. Tambahkan hikmat-Mu lebih lagi, pengurapan-Mu lebih lagi di dalam kehidupan hamba-Mu, sehingga di dalam setiap pemberitaan firman yang disampaikan sungguh-sungguh membawa satu perubahan, menguatkan setiap hati yang mendengarkannya dan memberkati banyak jiwa. Kami berdoa untuk keluarganya, untuk suami terkasih juga. Tuhan, Engkau memberkati kehidupan keluarga anak-anak-Mu ini, sehingga di dalam setiap tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan bagi mereka sungguh-sungguh membuat nama Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami, seluruh jemaat-Mu yang hadir pada pagi hari ini. Kami menyerahkan hari-hari yang ada di depan kami. Tuhan, Engkau memimpin langkah demi langkah kami. Kami boleh berjalan bersama dengan Tuhan, dan kami percaya kasih dan kuasa Tuhan yang menyertai kehidupan kami, sehingga di dalam segala apapun yang kami perbuat, keputusan-keputusan yang kami lakukan, semuanya boleh mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami akan pulang dari tempat ini, kami akan kembali ke tempat kami. Kami percaya kasih karunia dan rahmat Tuhan yang terus menyertai kehidupan kami. Bapak Ibu jemaat Tuhan, mari kita angkat tangan kita terima berkat Tuhan. Biar berkat di dalam Allah Bapa, kasih karunia di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus yang menuntun memimpin setiap langkah demi langkah di dalam segala apapun yang Engkau perbuat, dibuatnya Engkau berhasil dan beruntung. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberikan Engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan Engkau damai sejahtera hari ini sampai untuk selamanya.